Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam. Bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul Tumbal Majikan. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Matahari baru saja naik di atas desa terpencil wilayah Ponorogo pagi ini. Udara pagi yang biasanya sejuk, kini sudah terasa lumayan panas menyengat kulit. Mbak Nisa duduk diam di dapur berdinding anyaman bambu yang sudah banyak lubangnya. Tangannya terus mengaduk adonan tepung basah di dalam baskom plastik yang warnanya memudar. Pandangannya tampak kosong, menatap wajan hitam besar berisi minyak yang meletup-letup panas. Asap tipis mengepul ke atas, membawa aroma minyak goreng yang sudah dipakai berkali-kali. Siska, anak perempuan satu-satunya, duduk tenang tidak jauh dari posisi ibunya berada. Tangan gadis itu sibuk membungkus gorengan yang sudah matang menggunakan potongan kertas koran bekas. Tidak ada obrolan sama sekali di antara ibu dan anak perempuan ini. Hanya suara minyak mendidih dan kayu bakar yang memecah sepinya dapur tua tersebut. Kehidupan mereka berdua memang berubah menjadi sangat sunyi sejak suami Mbak Nisa meninggal. Kejadian beberapa tahun lalu itu masih meninggalkan duka yang sangat dalam bagi keluarga kecil ini. Suaminya meninggal di tempat karena tertabrak sebuah mobil yang melaju dengan sangat kencang. Waktu itu suaminya sengaja melompat untuk mendorong Siska yang nyaris tertabrak di pinggir jalan raya. Nyawa Siska berhasil selamat tanpa ada luka sedikit pun di tubuh kecilnya. Tapi Mbak Nisa harus menerima kenyataan pahit kehilangan suaminya untuk selama-lamanya. Semenjak hari nahas itu, kehidupan Mbak Nisa dan Siska langsung jatuh terperosok ke dasar kemiskinan. Mbak Nisa terpaksa menjadi kepala keluarga untuk mencari uang makan sehari-hari. Dia berkeliling menjajakan gorengan dari satu kampung ke kampung lain sejak pagi sampai sore hari. Sayangnya uang hasil jualan gorengan keliling itu jumlahnya selalu sangat sedikit. Seringkali uang tersebut tidak cukup untuk sekedar membeli beras dan lauk pauk sederhana. Terkadang mereka cuma makan nasi putih yang dicampur sedikit garam supaya perutnya terisi penuh. Ada kalanya mereka harus menahan lapar di dalam rumah sampai keesokan pagi datang kembali. Siska sangat sadar dengan beratnya beban hidup yang dipikul ibunya setiap hari. Gadis muda itu akhirnya memilih mengalah pada keadaan nasib mereka yang serba kekurangan ini. Siska terpaksa membatalkan niatnya untuk lanjut sekolah ke jenjang SMA karena sama sekali tidak ada biaya. Dia lebih memilih berdiam di rumah dan rutin membantu ibunya berjualan keliling kampung. Siska tidak pernah mengeluh satu kali pun, meski kakinya sering lecet karena terlalu jauh berjalan. Mbak Nisa sering menangis diam-diam saat melihat Siska tidur pulas karena terlalu kecapean. Perasaan bersalah selalu muncul karena Mbak Nisa merasa gagal memberikan kehidupan yang layak untuk putrinya. Di tengah kondisi hidup yang serba susah dan mencekik itu, sebuah kejadian tidak terduga akhirnya muncul. Siang itu Mbak Nisa dan Siska baru saja pulang jualan dengan sisa gorengan di dalam keranjang bambu. Tiba-tiba, ada sebuah mobil bagus berwarna gelap berhenti tepat di depan halaman rumah mereka. Dari dalam mobil itu, keluar seorang perempuan yang sangat mereka kenal wajahnya. Perempuan itu adalah Riris, sepupu Mbak Nisa yang dulu memutuskan pindah ke daerah perkotaan. Mbak Nisa sangat kaget melihat penampilan Riris yang sekarang berdiri di depannya. Pakaian Riris terlihat sangat rapi dan berbahan bagus, seperti orang kaya dari kota besar. Wajahnya juga bersih terawat, dan perutnya terlihat membesar karena sedang hamil jalan 7 bulan. Sopir mobil itu lalu keluar dan menurunkan banyak barang bawaan dari dalam bagasi belakang. Ada kantong plastik besar berisi berbagai macam makanan enak dan mahal yang belum pernah mereka makan. Ada juga beberapa tumpuk pakaian baru yang masih terlipat sangat rapi di dalam bungkus plastik. Mbak Nisa cuma bisa terdiam kaku melihat semua barang itu ditaruh di atas tikar ruang tamunya. Dia tidak menyangka nasib sepupunya bisa berubah menjadi sangat makmur dalam waktu yang tergolong cukup singkat. Riris langsung duduk santai di atas tikar kusam itu sambil mengelus perutnya yang buncit. Matanya menatap berkeliling melihat kondisi rumah bambu Mbak Nisa yang serba kekurangan. "Mbak Nisa,
Aku kesini emang niat pengen nengok Mbak sama Siska loh. Kasian banget aku lihat kalian hidupnya repot dan susah begini terus di desa. Kata Riris membuka percakapan. Mbak Nisa tersenyum tipis dan merapikan ujung dasternya yang sedikit kotor kena sisa tepung. Dia merasa agak malu melihat penampilan Riris yang jauh lebih bersih dan terawat darinya. Ya mau gimana lagi, Riz? Namanya juga nasib orang kecil kayak kita. Sehari-hari ya cuma bisa ngandelin jualan gorengan keliling kampung sampai sore. Ini aja udah syukur, alhamdulillah, kita berdua masih dikasih makan tiap hari. Jawab Mbak Nisa dengan suara pelan. Riris memajukan duduknya dan menatap wajah sepupunya itu dengan ekspresi yang sangat serius. Justru itu Mbak, aku datang jauh-jauh ke sini bawa kabar bagus banget buat kalian berdua. Suamiku si Lukni itu sekarang kerja ikut orang kaya di daerah pinggiran Surabaya sana. Majikannya itu namanya Bu Haji. Orangnya baik banget dan hartanya juga melimpah ruah. Kemarin Bu Haji sempat cerita kalau dia lagi butuh orang buat bantu beres-beres rumah besarnya. Aku langsung kepikiran Mbak Nisa aja buat ngisi kerjaan itu di rumah Bu Haji. Mending Mbak sama Siska ikut aku pindah ke Surabaya sekarang juga. Kalian bisa tinggal di sana, sekalian kerja bantu-bantu ngerjain tugas rumah Bu Haji. Mbak udah gak usah pusing mikirin soal makan dan tempat tinggal lagi di sana. Bu Haji itu pasti nanggung semua kebutuhan kalian berdua selama kerja di rumahnya. Daripada Siska ikut panas-panasan jualan gorengan keliling di sini tiap hari, mending dia kerja di rumah bagus. Siapa tahu nanti uang gajinya bisa dikumpulin pelan-pelan buat biayain Siska sekolah lagi. Mbak Nisa langsung terdiam tanpa suara mendengar tawaran pekerjaan dari sepupunya itu. Tawaran ini terdengar sangat menggiurkan bagi orang yang sedang terhimpit masalah ekonomi seperti dirinya. Terlebih lagi, kata-kata Riris tentang biaya sekolah Siska benar-benar menyentuh relung hatinya. Mbak Nisa sebenarnya sudah sangat lelah dan hampir putus asa menjalani kehidupan miskin di desa ini. Dia ingin sekali melihat anaknya bisa kembali memakai seragam sekolah dan belajar bersama teman-temannya. Kalau emang Bu Haji mau nerima janda miskin kayak aku ini, aku mau deh, Riz. Aku beneran cuma pengen Siska punya kehidupan yang jauh lebih baik dari sekarang ini, kata Mbak Nisa dengan mata berkaca-kaca. Malam harinya, Mbak Nisa dan Siska sibuk membereskan barang-barang mereka di dalam kamar sempit. Mereka cuma membawa 2 tas kain ukuran sedang, karena memang tidak banyak pakaian yang mereka miliki. Beberapa pakaian yang sudah terlalu lusuh dan sobek, sengaja ditinggal di dalam lemari kayu yang sudah reot. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya, karena pikiran Mbak Nisa dipenuhi berbagai macam harapan. Pagi-pagi sekali, Mbak Nisa sudah menutup rapat semua jendela kayu rumahnya dari luar dan dalam. Dia juga mengunci pintu depan dari luar dengan gembok tua, lalu menitipkan rumah itu ke tetangga sebelahnya. Mbak Nisa dan Siska lalu berjalan kaki mengikuti Riris menuju mobil yang parkir di ujung jalan aspal. Siska melangkah masuk ke dalam mobil dan langsung duduk diam di bangku barisan paling belakang. Gadis muda itu terus menatap rumah halamannya dari balik kaca jendela mobil dengan perasaan campur aduk. Kendaraan roda 4 itu perlahan bergerak maju menyusuri jalanan meninggalkan kawasan desa tersebut menuju kota. Mbak Nisa duduk tegap memeluk tasnya kuat-kuat sambil menatap lurus ke arah jalanan di depannya. Harusnya dia merasa sangat senang karena akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih layak di kota besar. Perjalanan dari desa menuju pinggiran kota Surabaya memakan waktu beberapa jam hingga akhirnya mobil berhenti. Mbak Nisa dan Siska turun dari mobil lalu berdiri kaku di depan sebuah rumah yang sangat besar. Rumah bercat putih terang itu memiliki pagar besi tinggi dan halaman depan yang luas. Di dalam rumah tersebut terdapat banyak perabotan mahal yang terbuat dari kayu jati berukir dan kaca mengkilap. Lantai rumah itu dilapisi keramik putih yang bersih sampai bayangan tubuh mereka terlihat sangat jelas. Udara di dalam rumah terasa sejuk karena ada pendingin ruangan yang menyala di sudut atas. Mbak Nisa tidak pernah membayangkan bisa menginjakan kaki di tempat sebagus ini seumur hidupnya. Siska juga terus melihat ke sekeliling ruangan dengan perasaan kagum sekaligus canggung karena tidak terbiasa. Tidak lama kemudian, seorang wanita paruh baya dengan pakaian rapi keluar dari ruangan dalam. Wanita itu tersenyum sangat ramah menyambut kedatangan mereka bertiga di ruang tamu utama. Riris langsung berdiri dan mengenalkan wanita itu sebagai Bu Haji, majikan tempat suaminya bekerja. Bu Haji menyuruh mereka duduk santai dan meminta pekerja lain membawakan minuman dingin. Ini Mbak Nisa sama Siska yang aku ceritain kemarin, Bu. Mereka udah bersedia buat bantu-bantu kerja di sini.
kata Riris. Bu Haji tersenyum melihat Mbak Nisa dari atas sampai bawah dengan tatapan yang sangat lembut. Oh, ini Nisa ya? Ayo diminum dulu airnya biar capeknya hilang habis jalan jauh. Mulai hari ini, kamu sama anak kamu bisa langsung tinggal di rumah ini. Anggap aja rumah sendiri. Jangan sungkan-sungkan sama saya atau sama orang lain di sini. Kalau kalian kerjanya rajin dan jujur, saya pasti anggap kalian berdua kayak keluarga saya sendiri, ucap Bu Haji. Mbak Nisa langsung menundukkan kepalanya berkali-kali untuk menunjukkan rasa terima kasih yang sangat besar. Makasih banyak ya Bu Haji. Saya bersyukur banget Ibu mau nerima saya kerja di sini. Saya janji bakal kerja rajin. Semua kerjaan rumah pasti saya kerjain sebaik mungkin, balas Mbak Nisa. Bu Haji lalu memanggil seorang pekerja lain untuk mengantarkan Mbak Nisa dan Siska ke kamar baru mereka. Kamar itu terletak di bagian belakang rumah. Ukurannya lumayan luas dan memiliki kasur busa yang sangat empuk. Mbak Nisa merapikan semua pakaian mereka ke dalam lemari kayu kecil di sudut kamar tersebut. Perasaannya sangat lega karena beban berat di pundaknya terasa sedikit berkurang hari ini. Setelah urusan kamar selesai, Mbak Nisa dan Siska kembali ke ruang tamu depan untuk mengantar Riris pulang. Riris berpamitan kepada Bu Haji dan berjalan perlahan menuju pintu keluar bersama mereka berdua. Mbak, aku pulang dulu ya. Kasihan, Mas Lukni pasti udah nungguin di rumah buat makan siang. Kalian berdua sing betah ya kerja di sini. Kerja yang bener biar Bu Haji seneng, kata Riris. Iya Riz, kamu hati-hati di jalan. Makasih banyak kamu udah bawa Mbak pindah ke tempat ini, jawab Mbak Nisa. Saat Riris membalikan badannya berjalan ke arah halaman depan, Siska tiba-tiba melihat sesuatu yang sangat aneh. Mata Siska langsung tertuju pada bagian belakang tubuh Riris yang sedang berjalan pelan. Di sana ada sebuah bayangan hitam pekat yang bentuknya sangat mirip dengan gumpalan asap tebal. Bayangan gelap itu menempel erat di belakang punggung Riris dan terus mengikuti pergerakan badannya. Makhluk hitam itu bergerak tanpa mengeluarkan suara sedikit pun dan tidak pernah menjauh dari tubuh Riris. Siska menggosok kedua matanya dengan tangan untuk memastikan penglihatannya tidak salah. Tapi bayangan hitam pekat itu masih tetap ada di sana sampai tubuh Riris masuk ke mobil. Siska merasa sangat ketakutan sampai jantungnya berdetak jauh lebih cepat. Keringat dingin mulai keluar dari telapak tangannya saat melihat mobil Riris pergi meninggalkan halaman rumah. Siska sangat ingin memberitahu ibunya tentang bayangan hitam yang baru saja dia lihat dengan matanya sendiri. Tapi dia memilih untuk menutup rapat mulutnya dan menahan semua rasa takut itu sendirian. Siska tidak ingin membuat ibunya merasa cemas pada hari pertama mereka mulai bekerja di tempat baru. Malam harinya, rumah besar Bu Haji terasa sangat sepi dan tenang tanpa ada keributan. Mbak Nisa sudah tertidur pulas di atas kasur empuk karena terlalu lelah setelah perjalanan panjang dari desa. Siska yang berbaring di sebelahnya terus menatap langit-langit kamar karena matanya sulit ditutup rapat. Pikiran Siska terus mengingat gumpalan asap hitam pekat yang menempel pada tubuh Riris tadi siang. Setelah menahan kantuk, Siska akhirnya bisa memejamkan mata dan tertidur di samping ibunya. Namun, tidur Siska sama sekali tidak nyenyak karena dia langsung mengalami mimpi yang sangat mengerikan. Di dalam mimpinya, Siska melihat dirinya berdiri di sebuah ruangan kosong yang lampunya sangat redup. Di tengah ruangan itu, dia melihat Riris sedang duduk sendirian di atas sebuah kursi kayu tua. Wajah Riris terlihat sangat pucat pasi, tanpa ada warna darah sedikit pun di kulitnya. Kedua mata perempuan hamil itu terbuka lebar menatap lurus ke depan dengan pandangan yang kosong. Siska mencoba memanggil nama Riris berulang kali, tapi mulutnya terasa kaku dan tidak bisa mengeluarkan suara. Tiba-tiba saja, dari bagian bawah kursi yang diduduki Riris, keluar cairan kental berwarna merah gelap. Cairan itu adalah darah kental yang mengeluarkan bau anyir yang sangat menyengat hidung. Siska mencoba mundur untuk menjauh dari darah yang terus menyebar membasahi lantai ruangan tersebut, tapi kedua kakinya mendadak terasa sangat berat dan menempel kuat di atas lantai. Darah kental berbau anyir itu terus mengalir dan jumlahnya bertambah banyak dalam waktu sangat singkat. Genangan darah itu merembes naik secara perlahan dan mulai merendam jari-jari kaki Siska yang tidak memakai alas. Rasa dingin dari darah kental itu menjalar ke seluruh tubuh Siska, membuat dia semakin panik ketakutan. Riris di atas kursi sama sekali tidak bergerak. Dia hanya diam menatap Siska dengan wajah pucatnya. Siska meronta kuat dan akhirnya berteriak kencang di dalam mimpi buruk tersebut.
Siska terbangun dari tidurnya dengan posisi tubuh duduk dan napas yang terengah-engah dengan sangat cepat. Dia menangis tanpa suara sambil memegang dadanya yang bergemuruh kencang karena terkejut. Seluruh tubuh dan wajahnya basah oleh keringat dingin yang mengucur deras di tengah malam yang sepi. Siska menoleh ke arah ibunya yang masih tidur tenang di sampingnya. Hari-hari bekerja di rumah besar itu pun dimulai dengan rutinitas yang sangat sibuk dari pagi sampai malam. Mbak Nisa dan Siska harus bangun saat hari masih terlihat sangat gelap untuk membersihkan seluruh bagian rumah. Mereka memulai pekerjaan dengan menyapu lantai keramik yang sangat luas, mengepel setiap sudut ruangan, sampai mencuci piring kotor sisa makan semalam. Setelah urusan bersih-bersih selesai, Mbak Nisa langsung sibuk memasak berbagai macam makanan enak di dapur untuk sarapan semua orang. Selain mengerjakan semua tugas rumah tangga dasar tersebut, mereka berdua juga mendapatkan tugas tambahan langsung dari Bu Haji. Tugas tambahan itu adalah merawat seorang perempuan tua yang merupakan ibu kandung Bu Haji sendiri. Perempuan tua itu bernama Nek Suryani. Sehari-hari, Nek Suryani lebih banyak menghabiskan waktunya dengan duduk diam bersandar di atas kursi goyang di ruang tengah. Tubuh perempuan tua itu sudah sangat kurus dan rambutnya dipenuhi warna uban putih seluruhnya. Mbak Nisa selalu rajin menyajikan porsi makanan enak dan minuman hangat untuk Nek Suryani setiap pagi. Namun tanggapan yang diberikan oleh perempuan tua itu selalu jauh dari kesan ramah dan menyenangkan. Setiap kali melihat Mbak Nisa dan Siska berjalan mendekat, wajah Nek Suryani langsung berubah menjadi sangat marah. Sorot matanya menatap tajam, penuh amarah ke arah mereka berdua tanpa ada alasan yang jelas. Awalnya Mbak Nisa mengira sikap pemarah itu biasa terjadi pada orang yang usianya sudah terlampau sangat tua. Mbak Nisa tetap mencoba terus tersenyum ramah dan melayani segala kebutuhan Nek Suryani dengan sangat sabar. Siska juga sering membantu ibunya mengantarkan tumpukan pakaian bersih ke dalam kamar perempuan tua tersebut. Tapi sikap ketus Nek Suryani tidak pernah berubah menjadi lebih baik atau lebih lembut setiap harinya. Penolakan keras dan rentetan kemarahan selalu menjadi hal pertama yang mereka terima setiap hari tanpa henti. Suatu siang yang cukup cerah, Mbak Nisa bermaksud mengantarkan sepiring nasi putih dan lauk pauk ke ruang tengah tempat Nek Suryani duduk. Siska berjalan santai mengikuti ibunya dari arah belakang sambil membawa segelas air putih hangat. Begitu mereka berdua sampai pada jarak yang cukup dekat dengan kursi kayu goyang tersebut, Nek Suryani tiba-tiba berdiri dari posisi duduknya. Tangan keriput perempuan itu langsung menepis keras piring yang sedang dipegang oleh Mbak Nisa dengan tenaga tersembunyi yang cukup kuat. Nasi dan lauk pauk tersebut seketika jatuh berserakan, mengotori lantai keramik yang baru saja selesai dibersihkan oleh Siska. Mbak Nisa lumayan kaget dan langsung memundurkan badannya beberapa langkah ke arah belakang. "Kalian ini ngapain masih di sini terus dari kemarin? Pergi kalian berdua sekarang juga dari rumah ini. Keluar kalian sebelum semuanya terlambat dan kalian berdua menyesal nantinya," teriak Nek Suryani dengan suara yang sangat keras memecah keheningan rumah. Mbak Nisa menundukkan kepalanya sambil menahan rasa takut sekaligus kebingungan yang memenuhi pikirannya. Siska langsung memegang pergelangan tangan ibunya dengan kuat karena sangat kaget mendengar bentakan kencang tersebut. "Maaf Nek, saya cuma mau nganterin makan siang aja buat nenek. Bu Haji yang nyuruh saya kemari nganter ini tadi," jawab Mbak Nisa dengan suara pelan dan sedikit bergetar menahan tangis. "Aku nggak butuh makanan apapun dari kalian. Kalian itu orang bodoh yang nggak tahu apa-apa soal isi rumah ini. Cepat bawa barang kalian dan pergi jauh-jauh dari tempat ini sekarang juga," balas Nek Suryani menaikkan nada suaranya sambil menunjuk lurus ke arah pintu depan dengan wajah marah. Mendengar adanya keributan yang cukup bising itu, Bu Haji segera berlari keluar dari dalam kamarnya menuju ruang tengah. Bu Haji langsung memegang kedua pundak ibunya dan menuntunnya perlahan menyuruhnya duduk kembali bersandar di kursi goyang. "Ibu, jangan marah-marah terus dong, teriak-teriak begini. Kasian Mbak Nisa, cuma mau ngasih makan siang aja. Mbak Nisa, tolong dimaafin ya sikap ibu saya ini. Maklum, umurnya memang sudah tua banget, jadi ingatannya mulai pikun, dan dia memang sering marah tanpa ada alasan yang jelas," kata Bu Haji dengan nada suara yang sangat tenang dan wajah yang berwibawa. Mbak Nisa langsung mengangguk patuh dan segera mengambil lap untuk membersihkan sisa makanan di atas lantai. Dia benar-benar percaya penuh bahwa Nek Suryani hanyalah seorang orang tua yang sedang sakit dan sudah kehilangan ingatan sehatnya. Tapi Siska yang berdiri diam mematung di belakang ibunya justru merasakan hal yang sama sekali berbeda dari penilaian orang lain. Siska merasakan kalau setiap perkataan kasar yang dilontarkan Nek Suryani memiliki sebuah maksud lain yang sengaja disembunyikan. Tatapan mata perempuan tua itu tidak terlihat seperti orang yang sedang bingung atau orang yang mulai lupa ingatan.
Siska mulai merasa bahwa peringatan untuk segera pergi meninggalkan rumah itu adalah sebuah tanda bahaya yang sangat nyata. Waktu terus berjalan, bergulir cepat tanpa terasa, sampai hitungan 2 bulan sudah terlewati semenjak kejadian siang hari itu. Mbak Nisa dan Siska perlahan semakin terbiasa dengan segala macam rutinitas pekerjaan rumah yang jadwalnya sangat padat. Mereka juga sudah mulai kebal menghadapi semua bentakan keras dan usiran spontan Nek Suryani yang diucapkan hampir setiap harinya. Suatu sore ketika hujan turun cukup deras, membasahi halaman depan, pintu kayu utama rumah Bu Haji diketuk oleh seseorang dari arah luar. Siska berjalan cepat menyusuri area ruang tamu dan lekas membukakan pintu kayu jati tersebut. Siska lumayan kaget melihat sosok Lukni berdiri mematung di depan pintu dengan raut wajah yang sangat murung. Pakaian pria itu basah kuyup karena terkena rintik dan cipratan air hujan dari depan jalan. Lukni adalah suami dari Riris yang selama ini bertugas bekerja mengatur jadwal bepergian dan mengendarai mobil pribadi Bu Haji. Siska langsung menyuruh pria itu melangkah masuk ke dalam agar tubuhnya tidak kedinginan di luar rumah. Siska lalu setengah berlari memanggil ibunya yang sedang sibuk merapikan tumpukan barang logistik di arah dapur belakang. Mbak Nisa berjalan mendekat ke ruang tamu dan melihat ada kesedihan yang sangat besar tergambar di wajah murung Lukni. Mbak Nisa langsung bisa menduga ada sebuah hal buruk yang menimpa keluarga kecil pria itu. "Mas Lukni, ada apa ini? Kok hujan-hujanan malam begini datang kemari? Terus kabarnya Riris gimana sekarang, Mas? Harusnya kan bulan ini Riris emang sudah waktunya melahirkan bayi pertama kalian." Tanya Mbak Nisa memulai obrolan dengan raut wajah yang sangat cemas menunggu jawaban. Lukni tidak langsung buru-buru membalas rentetan pertanyaan bernada khawatir tersebut. Pria itu menundukkan kepalanya dalam-dalam dan mengusap kasar wajahnya menggunakan kedua telapak tangan secara bergantian. Saat Lukni perlahan kembali mengangkat wajahnya menatap Mbak Nisa, sepasang matanya terlihat sangat merah berair karena mati-matian menahan tangisan. "Bayi kami meninggal dunia waktu proses kelahiran semalam, Mbak. Orang yang bantu proses melahirkan itu bilang kalau bayinya sudah nggak bisa diselamatkan sama sekali dari dalam perut. Riris alhamdulillah masih bisa dikasih selamat. Tapi kondisinya sekarang lemes banget, dan dia belum mau bicara sama siapa-siapa dari semalam suntuk," jawab Lukni dengan suara yang teramat parau. Mbak Nisa seketika langsung terdiam kaku mendengar berita duka yang baru saja diucapkan tersebut. Rasa sedih langsung menyelimuti hatinya, yang membayangkan betapa hancurnya nasib malang sepupunya itu. Bu Haji yang ternyata kebetulan keluar dari ruangan kerjanya di sayap kiri rumah, ikut mendengar pembicaraan pilu tersebut. Bu Haji langsung berjalan perlahan mendekati Lukni dan menyampaikan rasa ikut berduka cita atas kejadian menyedihkan yang menimpa pekerjanya itu. "Saya benar-benar ikut sedih ya Lukni, dengar kabar soal anak kamu barusan. Kamu yang sabar kuat ngadepin cobaan ini. Mending kamu fokus aja rawat istrimu di rumah sampai badannya sehat dan pulih lagi," kata Bu Haji dengan nada yang sangat menenangkan. Lukni menganggukkan kepalanya pelan ke arah majikannya tersebut. "Iya Bu Haji, makasih banyak buat doanya. Sekalian saya datang kemari juga mau minta izin buat berhenti kerja dari tugas jadi supir ibu. Saya mau fokus jaga Riris terus di rumah aja, Bu. Rencananya saya mau coba buka usaha warung makan kecil-kecilan di dekat perempatan jalan raya sana, supaya tetap ada uang masuk buat istri saya," jawab pria itu sambil mengusap sisa air hujan di dagunya. Mendengar penjelasan rencana tersebut, Bu Haji seketika memanggil Mbak Nisa dan menyuruhnya mengambilkan sebuah amplop tebal dari dalam laci meja kerjanya. Bu Haji kemudian menyerahkan amplop kertas berisi lembaran uang berjumlah banyak itu langsung ke telapak tangan Lukni secara cuma-cuma tanpa menuntut satu syarat pun. Bu Haji mengatakan uang tebal itu bisa dipakai bebas sebagai modal besar untuk membangun tempat warung makan yang nyaman dan lumayan bagus. Mbak Nisa sangat kagum sekaligus terharu melihat kebaikan hati majikannya yang sama sekali tidak pelit memberikan uang dalam jumlah yang sangat besar. Menurut isi pikiran Mbak Nisa, Bu Haji adalah sosok orang kaya yang paling murah hati dan teramat sangat peduli menolong nasib orang susah yang sedang mengalami banyak kesusahan. Waktu terus berjalan maju sampai tidak terasa sudah 1 tahun lamanya Mbak Nisa dan Siska bekerja di rumah Bu Haji. Selama 1 tahun penuh itu, mereka berdua tidak pernah pergi keluar melewati pagar besi rumah sama sekali. Mereka berdua selalu sibuk mengerjakan semua tugas rumah dari pagi sampai malam tanpa ada hari libur. Sampai pada suatu hari Minggu pagi, Bu Haji akhirnya memberikan izin kepada mereka berdua untuk pergi keluar rumah sebentar. Mbak Nisa langsung menggunakan kesempatan berharga ini untuk mengunjungi warung makan milik Lukni yang berada di dekat perempatan jalan raya.
Mbak Nisa ingin sekali melihat secara langsung keadaan warung sepupunya itu setelah 1 tahun berlalu semenjak kejadian meninggalnya anak Riris. Mbak Nisa dan Siska berjalan kaki perlahan menyusuri trotoar jalan raya yang lumayan padat oleh kendaraan bermotor. Perasaan Mbak Nisa sangat senang karena akhirnya dia bisa menghirup udara luar dan berjalan-jalan santai melihat keramaian kota. Setelah berjalan lumayan jauh, mereka berdua akhirnya sampai di depan sebuah warung makan yang ukurannya sangat luas dan bersih. Mbak Nisa sempat terdiam kagum melihat keadaan warung makan itu dari arah seberang jalan. Warung makan milik Lukni ternyata sangat ramai dikunjungi oleh banyak pembeli yang datang silih berganti tanpa henti. Semua meja dan kursi kayu di dalam warung itu terlihat penuh diduduki oleh orang-orang yang sedang makan. Beberapa pembeli bahkan rela berdiri mengantre di luar warung hanya untuk menunggu giliran mendapatkan tempat duduk kosong. Dari luar, terlihat Lukni bergerak sangat cepat ke sana kemari, melayani semua pesanan makanan para pelanggan dengan wajah yang sangat ceria. Tangan pria itu terlihat sibuk mencatat pesanan, menyendok nasi, dan menghitung tumpukan uang kertas di meja kasir. Penghasilan warung makan itu pasti sangat besar setiap harinya jika melihat jumlah pembeli yang terus berdatangan tanpa putus sejak tadi. Mbak Nisa tersenyum lebar dan langsung mengajak Siska menyeberang jalan untuk masuk ke dalam warung makan yang sedang sibuk tersebut. Begitu berhasil masuk ke dalam warung dan menemukan tempat duduk yang kosong, pandangan Mbak Nisa langsung mencari keberadaan Riris. Riris ternyata sedang sibuk membersihkan meja kotor dan membawa tumpukan piring bekas makan ke arah tempat cuci di bagian belakang. Mbak Nisa memanggil nama Riris dengan suara agak keras agar terdengar di antara suara bising obrolan para pembeli lainnya. Riris langsung menoleh dan berjalan perlahan menghampiri meja tempat Mbak Nisa dan Siska duduk. Saat Riris berdiri di depannya, Mbak Nisa dan Siska lumayan terkejut melihat perubahan bentuk fisik perempuan itu secara langsung. Tubuh Riris yang tahun lalu terlihat berisi dan sehat, sekarang berubah drastis menjadi sangat kurus, kering, menyisakan tulang dan kulit. Kulit wajah Riris terlihat sangat pucat, matanya sayu, dan kedua pipinya sangat cekung ke dalam menandakan dia kurang tidur. Keringat dingin terus mengucur membasahi dahi perempuan itu, padahal udara di dalam warung dibantu oleh beberapa kipas angin besar. Wah, warungnya kamu ini laris manis banget ya, Riz. Mbak sampai kaget tadi lihat banyak orang pada antre panjang di luar warung. Kalian pasti sibuk banget ngurusin pembeli sebanyak ini tiap hari. Sapa Mbak Nisa sambil tersenyum ramah. Riris menarik napas panjang dan memaksakan sebuah senyuman tipis di wajah pucatnya yang terlihat sangat kelelahan. Iya Mbak, alhamdulillah warungnya Mas Lukni selalu ramai pembeli dari pagi sampai malam, gak pernah sepi. Memang capek banget rasanya ngurusin warung tiap hari. Badanku sampai rasanya mau rontok semua. Mbak Nisa sama Siska mau makan apa siang ini? Biar aku suruh orang dapur buatin makanan yang paling enak buat kalian berdua sekarang. Jawab Riris dengan suara yang terdengar sangat lemah dan pelan. Gak usah repot-repot, Riz. Mbak mau pesan ayam goreng sama nasi putih aja buat kita berdua. Kamu jangan terlalu capek kerja terus, Riz. Badanmu kelihatan kurus banget loh sekarang. Kamu harus banyak istirahat biar badanmu sehat lagi kayak dulu. Balas Mbak Nisa dengan nada suara penuh kepedulian. Riris hanya menganggukkan kepalanya pelan, lalu berjalan lemas menuju arah dapur untuk menyiapkan pesanan makanan tersebut. Siska sedari tadi hanya diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun sejak mereka duduk di kursi kayu itu. Pandangan mata Siska tidak tertuju pada Riris, melainkan menatap lurus ke arah Lukni yang sedang sibuk berdiri di dekat meja kasir. Di tengah keramaian pengunjung warung, Siska kembali melihat sesuatu yang sangat menakutkan dan sama sekali tidak bisa dilihat oleh orang lain. Siska melihat ada sesosok makhluk gaib yang berdiri tegap tepat di bagian belakang tubuh Lukni. Sosok hitam itu memiliki ukuran badan yang sangat tinggi dan besar, jauh melebihi ukuran tubuh rata-rata orang dewasa. Wujud makhluk itu terlihat sangat gelap, pekat, dan terus mengikuti setiap langkah kaki Lukni kemanapun pria itu pergi beranjak. Saat Siska terus memandangi makhluk besar itu, hidungnya mendadak mencium sebuah aroma bau yang sangat busuk. Bau itu terasa seperti campuran antara bau barang apak yang ditumpuk lama dengan bau darah ikan amis yang sangat menyengat hidung. Aroma tidak sedap itu langsung masuk ke dalam tenggorokan Siska dan membuat isi perutnya bergejolak hebat. Siska menutup mulutnya menggunakan tangan karena dia merasa sangat mual dan hampir memuntahkan cairan dari perutnya. Beberapa saat kemudian, Riris datang membawa 2 piring nasi hangat beserta lauk ayam goreng yang terlihat sangat enak. Mbak Nisa langsung memakan hidangan itu dengan sangat lahap dan terus memuji rasa masakan warung Lukni yang memang sangat lezat. Namun Siska sama sekali tidak sanggup menyentuh makanan yang sudah tersaji rapi di depannya itu.
Selera makan gadis itu hilang seketika karena dia terus mencium bau apak amis dari makhluk hitam yang berdiri di belakang Paman Lukni. "Siska, kok makanannya diam-diamin aja dari tadi? Ayo, buruan dimakan selagi nasinya masih hangat. Ini ayam gorengnya enak banget loh rasanya," tegur Mbak Nisa saat melihat anak perempuannya itu hanya berdiam diri. Siska menelan ludahnya perlahan menahan rasa mual dan mencoba mengatur napasnya agar terlihat biasa saja di depan ibunya. "Siska lagi nggak nafsu makan, Bu. Perut Siska rasanya agak kenyang, soalnya tadi pagi Siska minum air putihnya banyak banget. Siska minta tolong makanannya dibungkus aja ya, Bu. Nanti Siska makan waktu kita sudah sampai di rumah saja," jawab Siska memberikan alasan yang masuk akal. Mbak Nisa tidak merasa curiga sama sekali dan mengabulkan permintaan Siska untuk membungkus makanan utuh tersebut ke dalam kertas minyak. Siska lalu segera memegang erat gelas kacanya dan hanya meminum sedikit air putih untuk menghilangkan rasa pahit mual di mulutnya. Setelah Mbak Nisa selesai makan dan mengobrol sebentar dengan Riris, mereka berdua akhirnya berpamitan untuk segera pulang ke rumah majikannya. Saat berjalan kaki menuju jalan raya untuk mencari angkutan umum, Mbak Nisa terus berbicara tentang betapa bahagianya melihat Lukni sekarang menjadi orang kaya. Mbak Nisa merasa nasib baik akhirnya benar-benar datang mendatangi keluarga Lukni setelah mereka kehilangan bayi 1 tahun yang lalu. Tapi Siska terus menutup mulutnya rapat-rapat sepanjang sisa perjalanan pulang mereka menuju rumah. Langit sore perlahan mulai berubah menjadi gelap gulita saat Mbak Nisa dan Siska akhirnya memijakan kaki kembali di halaman rumah Bu Haji. Perjalanan pulang menggunakan angkutan umum dari arah warung Lukni tadi terasa sangat menguras tenaga. Begitu Mbak Nisa mendorong dan membuka pintu kayu bagian depan rumah, sebuah kejutan tidak menyenangkan langsung menyambut mereka. Nek Suryani ternyata sudah berdiri tegak di dekat kursi goyang tuanya dengan raut wajah yang memerah karena marah menatap ke arah pintu masuk. Perempuan tua dengan rambut memutih itu menunjuk-nunjuk lurus ke wajah Mbak Nisa menggunakan jari telunjuknya yang sangat keriput. Seluruh tubuh rentanya terlihat bergetar saat dia berteriak mengeluarkan semua sisa tenaga sore itu. "Ngapain kalian berdua balik lagi kemari? Aku kan sudah bilang, pergi jauh dari sini dan jangan pernah balik lagi ke rumah ini," teriak Nek Suryani mengusir mereka dengan melengking keras. Mbak Nisa hanya bisa menundukkan kepala menghadap lantai keramik dan tidak berani membalas ucapan ibu kandung majikannya tersebut. Mbak Nisa masih beranggapan kuat kalau Nek Suryani cuma sedang kembali kumat penyakit pikun bawaan karena usia senjanya. Mbak Nisa menarik pergelangan tangan Siska perlahan untuk segera menyingkir menuju bagian belakang rumah tanpa berbicara sepatah kata pun. Tidak berselang lama setelah keributan bising itu mereda sendirinya, mendadak terdengar deru mesin mobil memasuki halaman depan. Dari bagian dalam mobil hitam tersebut, turun seorang anak perempuan cantik yang usianya sebaya dengan Siska. Anak perempuan itu memakai pakaian santai namun berbahan mahal dan penampilannya sangat bersih terawat. Tita adalah anak kandung tunggal Bu Haji yang selama ini tinggal terpisah bersama ayahnya di kota lain sehingga jarang pulang. Sore ini Tita sengaja datang membawa koper berukuran besar berwarna hitam untuk menghabiskan masa libur sekolahnya di rumah ibunya. Bu Haji menyambut hangat kedatangan putrinya dengan senyum gembira lalu mengenalkan Tita kepada Mbak Nisa dan Siska. Siska membalas dengan senyuman canggung saat melihat Tita yang terlihat sangat lincah dan percaya diri di hadapannya. Setelah acara perkenalan singkat selesai, Siska melangkah menyusuri lorong menuju kamarnya di belakang. Siska berniat menaruh sisa bungkusan makanan yang dia bawa dari warung pamannya ke atas meja agar bisa segera disimpan. Tetapi baru saja Siska meraih gagang pintu dan melangkah masuk menembus kamar, dia langsung disergap aroma yang sangat tajam menyengat penciumannya. Seluruh ruangan mendadak dipenuhi bau bunga melati yang teramat kuat dan menyeruak cepat menyisi rongga hidungnya. Bau bunga melati putih itu terasa pekat menggantung di udara, seolah ada orang sengaja menaburkan segenggam kelopak segar di setiap sudut ruang tidurnya. Siska terdiam kaku, mematung di ambang pintu masuk sambil mengusap kedua lengan tangannya karena bulu kuduknya mendadak merinding merespon bau tersebut. Suhu dingin merambat menjalar dari tengkuk leher turun ke tulang punggungnya. Siska tahu betul, di sekitar halaman rumah Bu Haji sama sekali tidak pernah ditanami pohon bunga melati yang bisa menebar aroma sekuat ini. Saat Siska masih berdiri membeku mencari sumber wangi janggal itu, Bu Haji tiba-tiba datang menghampirinya. "Siska, kamu tolong naik ke lantai 2 nemenin Tita malam ini. Dia anaknya penakut dan gak biasa tidur sendirian," kata Bu Haji sambil menunjuk ke arah tangga kayu utama. "Iya Bu, Siska ke atas sekarang nemenin Tita di kamarnya," jawab gadis muda itu patuh, lalu bergegas berbalik menaiki anak tangga satu persatu menuju lantai 2. Pada waktu bersamaan di ruangan tengah, Bu Haji berjalan menghampiri Mbak Nisa yang sibuk membersihkan meja makan.
Bu Haji meminta asistennya meninggalkan pekerjaan sebentar dan menyuruhnya masuk ke ruang kerja pribadi untuk membahas hal penting. Mbak Nisa mengekor langkah majikannya memasuki ruangan tertutup di sudut kiri rumah. Sesaat setelah masuk, Bu Haji menutup rapat pintu tebal itu dan menunjuk kursi meminta pekerjanya duduk. Ruangan kerja itu seketika terasa sangat dingin mencekam dan begitu sunyi karena suara luar rumah tidak mampu menembus masuk. Bu Haji menyandarkan badan di kursi kebesarannya, menatap wajah Mbak Nisa dengan ukiran senyum tipis yang terasa sangat tidak wajar. "Mbak Nisa, kamu capek kan hidup susah dari dulu? Kamu mau saya bikin jadi orang kaya raya mulai malam ini juga?" Tanya Bu Haji santai. "Maksudnya gimana Bu Haji? Semua orang pasti pengen hidup enak, tapi orang miskin kayak saya mana mungkin bisa mendadak kaya?" Jawab Mbak Nisa tertawa kecil mengira majikannya melempar candaan. Sayangnya raut wajah di seberang meja sama sekali tidak menyiratkan nada bercanda. Sorot matanya semakin tajam mengintimidasi dan senyum ganjilnya melebar menikmati wajah bingung pekerjanya. "Saya serius Mbak Nisa, saya bisa kasih uang sangat banyak sampai kamu nggak perlu kerja keras seumur hidup. Warung Lukni juga sukses berkat saya. Tapi ada syarat mutlak malam ini. Kamu harus serahkan nyawa Siska ke saya," ucap Bu Haji menyodorkan penawaran sedatar membicarakan dapur. Aliran darah di tubuh Mbak Nisa seakan berhenti mengalir saat menangkap syarat gila majikannya. Jantungnya bergemuruh menabrak dada, menatap majikan perempuannya dengan rasa terkejut yang melumpuhkan akalnya. "Saya mending miskin seumur hidup daripada harus ngorbanin darah daging saya sendiri, Bu Haji," tolak Mbak Nisa keras dengan napas memburu. Bu Haji mencondongkan tubuh bersandar ke meja, menatap rendah asistennya yang dilanda panik. "Ingat kejadian suami kamu kecelakaan dulu, Mbak. Dia sengaja mati demi nyelamatin Siska. Pengorbanan besar itu bakal percuma kalau kalian berdua terus miskin begini. Suamimu pasti lebih tenang kalau istrinya kaya raya berkat Siska." Tutur Bu Haji mencoba memanipulasi luka hati Mbak Nisa. Mendengar suaminya ditarik paksa menjadi bagian penawaran jahat itu, hati Mbak Nisa mendidih. Rasa hormat pada majikannya hancur menguap tanpa bekas. Tangannya terkepal kuat menyalurkan emosi kemarahan dan sakit hati yang nyaris meledak. "Jangan berani bawa nama almarhum suami saya. Ibu jahat. Saya nggak akan pernah kasih anak saya sampai kapanpun." Bentak Mbak Nisa tak peduli sopan santun lagi. Mbak Nisa bangkit menendang kursi dan meronta lari, menghindari wanita gila di ruangan tertutup ini. Semua kebaikan hati dan uang banyak yang diberikan Bu Haji selama ini akhirnya membongkar wajah aslinya. Mbak Nisa menyadari telak bahwa rumah mewah ini sengaja dirancang sebagai perangkap mengambil paksa nyawa anak sematawayangnya. Mbak Nisa masih berusaha menarik gagang pintu ruang kerja majikannya dengan kedua tangan yang bergetar. Belum sempat dia memutar tuas pintu kayu tebal tersebut, sebuah suara jeritan melengking memecah keheningan malam. Suara teriakan perempuan itu terdengar sangat keras dan berasal dari arah lantai 2 rumah besar ini. Suara teriakan tersebut terdengar penuh dengan rasa sakit dan ketakutan yang luar biasa. Mendengar jeritan itu, kepanikan di dada Mbak Nisa langsung bertambah berkali-kali lipat. Pikiran Mbak Nisa otomatis langsung tertuju pada keselamatan Siska. Anak perempuannya itu tadi disuruh oleh Bu Haji naik ke lantai atas sendirian untuk menemani Tita. Mbak Nisa berbalik badan dan melihat Bu Haji juga ikut terkejut mendengar suara teriakan keras dari arah atas. Kesempatan itu digunakan Mbak Nisa untuk mendorong tubuh Bu Haji yang sedari tadi menghalangi jalan keluarnya. "Minggir Bu Haji, aku harus ngecek keadaan anakku di atas sekarang juga," teriak Mbak Nisa sambil mendorong kuat bahu majikannya menggunakan kedua tangannya. Mbak Nisa berhasil membuka pintu ruang kerja dan langsung berlari sekencang mungkin menuju arah tangga kayu utama. Napas Mbak Nisa memburu cepat seiring dengan langkah kakinya yang menaiki anak tangga satu persatu. Dia sama sekali tidak memedulikan rasa lelah di kakinya karena rasa khawatir sudah menguasai seluruh isi kepalanya. Sesampainya di lantai 2, lorong rumah itu terasa sangat sepi dan dingin. Mbak Nisa berlari kencang menuju satu-satunya pintu kamar yang sedikit terbuka di ujung lorong tersebut. Pintu itu adalah pintu kamar milik Tita, anak kandung Bu Haji yang baru saja datang menginap sore tadi. Bau anyir darah segar langsung tercium sangat menyengat hidung, bahkan sebelum Mbak Nisa menginjakkan kaki di depan pintu. Bau itu tercium sama persis dengan bau daging mentah yang sudah lama dibiarkan terbuka di pasar tradisional. Mbak Nisa mendorong perlahan pintu kamar Tita menggunakan tangannya hingga terbuka lebar menghadap ke arah dinding. Begitu melihat pemandangan di dalam kamar yang terang itu, kedua lutut Mbak Nisa langsung terasa sangat lemas. Pemandangan di depan matanya sangat brutal dan terlalu mengerikan untuk dilihat secara langsung.
Tita tergeletak kaku di atas lantai keramik kamar tidur tersebut. Kedua mata anak perempuan itu melotot terbuka sangat lebar, menatap langit-langit kamar tanpa berkedip sama sekali. Seluruh bagian tubuh Tita hancur tercabik-cabik dengan banyak luka robek yang sangat parah di mana-mana. Bagian perut anak perempuan yang sebaya dengan Siska itu robek terbuka sangat lebar dari atas sampai ke bawah. Usus beserta seluruh organ dalam tubuhnya keluar dari perut dan berserakan berantakan mengotori lantai keramik. Keadaan jasad Tita benar-benar terlihat persis seperti baru saja dicabik dan dimakan habis-habisan oleh binatang buas berukuran raksasa. Darah kental berwarna merah segar menggenang sangat banyak menutupi hampir seluruh permukaan lantai kamar tidur tersebut. Genangan darah itu membasahi karpet lantai dan mulai merembes perlahan mendekati arah pintu keluar tempat Mbak Nisa berdiri. Bau anyir darah yang sangat menyengat itu membuat Mbak Nisa hampir kesulitan menarik napas secara normal. Mbak Nisa menutup mulutnya menggunakan kedua telapak tangan karena dia merasa sangat mual dan ketakutan secara bersamaan. Mata Mbak Nisa lalu bergerak cepat menyapu seluruh sudut ruangan berdarah itu untuk mencari keberadaan anaknya. Siska sama sekali tidak terlihat ada di dalam kamar yang penuh darah tersebut. Hanya ada jasad Tita yang tergeletak kaku bersimbah darah di atas lantai. Beberapa detik kemudian, terdengar langkah kaki berlari cepat dari arah tangga menyusul keberadaan Mbak Nisa. Bu Haji akhirnya sampai di depan pintu kamar dan langsung melihat keadaan anak kandungnya dari ambang pintu. Wajah Bu Haji mendadak berubah menjadi sangat pucat tanpa warna. Tubuh wanita kaya raya itu langsung jatuh tersungkur lemas di atas lantai keramik saat melihat kondisi Tita. Bu Haji merangkak perlahan masuk menembus genangan darah segar dan langsung memeluk erat jasad anaknya yang sudah hancur. Bu Haji menangis sejadi-jadinya memecah kesunyian lantai 2 rumah itu pada malam hari. Dia meraung histeris meratapi tubuh kaku tersebut sambil memegang wajah Tita yang sudah kehilangan nyawa. Pakaian bersih Bu Haji seketika berubah warna menjadi merah pekat karena terkena noda genangan darah dari sekujur tubuh anaknya. Tita, Tita anakku sayang, bangun nak. Kenapa jadi kamu yang mati begini, Tita? Harusnya Siska yang ada di dalam kamar ini dan mati jadi tumbal. Harusnya anak pembantu miskin itu yang mati dimakan, bukan anak kandungku sendiri. Teriak Bu Haji berulang kali dengan suara yang sangat keras dan serak karena terus menangis. Ucapan Bu Haji barusan terdengar sangat jelas di telinga Mbak Nisa yang masih berdiri kaku di depan pintu. Kalimat kasar itu langsung membenarkan semua kecurigaan buruk yang ada di dalam kepala Mbak Nisa sejak tadi sore. Bu Haji memang sudah sengaja merencanakan dan mempersiapkan Siska untuk dijadikan tumbal pengganti pada malam ini. Siska disuruh naik ke lantai 2 masuk ke kamar Tita agar makhluk gaib pesugihan peliharaan Bu Haji memangsa gadis muda itu. Mendengar pengakuan jahat dari mulut majikannya tersebut, Mbak Nisa melangkah mundur perlahan menjauhi pintu kamar dengan seluruh tubuh yang terus bergetar hebat. Pikirannya menjadi sangat kacau balau karena Siska tidak ada di kamar itu dan Mbak Nisa sama sekali tidak tahu di mana anaknya sekarang berada. Mbak Nisa baru saja berniat membuka mulut untuk memanggil nama Siska dan mencarinya ke seluruh ruangan di lantai 2. Namun, tiba-tiba saja ada sebuah telapak tangan keriput yang mencengkeram kuat pergelangan tangan Mbak Nisa dari arah samping. Mbak Nisa hampir berteriak kaget, tetapi mulutnya langsung disuruh diam oleh orang tersebut. Orang yang memegang tangannya di lorong gelap itu ternyata adalah Nek Suryani. Perempuan tua itu memandang wajah panik Mbak Nisa dengan tatapan mata yang sangat serius dan tajam menembus kegelapan. Sama sekali tidak ada raut kemarahan di wajah perempuan renta itu seperti hari-hari biasanya saat mereka bertemu. Diam kamu Nisa, jangan teriak panggil anakmu dan gak usah banyak omong di sini sekarang. Ayo, cepat, ikut aku turun ke bawah dan keluar dari rumah ini sebelum semuanya terlambat. Bisik Nek Suryani dengan suara rendah tepat di telinga Mbak Nisa. Tenaga Nek Suryani entah kenapa terasa sangat kuat mencengkeram tangan Mbak Nisa malam ini. Perempuan tua itu menarik paksa tangan pekerjanya tersebut untuk segera menjauhi kamar yang dipenuhi bau darah segar. Mbak Nisa hanya bisa pasrah dan mengikuti langkah kaki Nek Suryani yang berjalan lumayan cepat menuruni anak tangga kayu menuju lantai bawah. Bu Haji di dalam kamar masih terus menjerit menangis histeris meratapi kematian Tita tanpa menyadari kepergian ibunya dan asisten rumah tangganya. Mbak Nisa terus menoleh cemas ke bagian belakang mencari keberadaan Siska. Tapi tarikan keras tangan Nek Suryani memaksanya untuk terus melangkah maju mendekati pintu keluar utama. Udara malam yang sangat dingin langsung menyentuh kulit wajah Mbak Nisa saat mereka keluar dari dalam rumah besar tersebut. Suasana halaman depan terasa sangat sepi dan gelap karena hanya diterangi oleh beberapa lampu taman yang sinarnya redup.
Nek Suryani tidak menghentikan langkah kakinya sama sekali, sampai mereka berdua tiba di dekat pagar besi berukuran tinggi. Di luar pagar besi tersebut, Mbak Nisa melihat sosok yang sedari tadi sangat dia cari keberadaannya. Anak perempuannya, Siska, ternyata sudah berdiri menepi di pinggir jalan raya yang gelap sambil membawa 2 tas kain milik mereka berdua. Mbak Nisa langsung melepaskan genggaman tangan Nek Suryani dan berlari menghampiri anaknya dengan perasaan lega yang sangat luar biasa. Mbak Nisa langsung memeluk tubuh Siska dengan sangat erat, seakan takut kehilangan anak perempuannya itu. Siska membalas pelukan ibunya sambil menangis terseduh-seduh karena dia juga merasa sangat ketakutan menunggu sendirian di luar pagar. Air mata Mbak Nisa ikut menetes membasahi pipinya melihat anaknya dalam keadaan selamat tanpa luka sedikit pun. Mbak Nisa memeriksa seluruh tubuh Siska dari atas sampai bawah untuk memastikan gadis muda itu benar-benar aman dari bahaya di dalam rumah. Setelah tangisan mereka sedikit mereda, Mbak Nisa memegang kedua pundak anaknya dan bertanya dengan nada suara yang bergetar. "Kamu kok bisa ada di luar sini bawa tas segala, sis? Tadi kan Bu Haji nyuruh kamu naik ke lantai 2 buat nemenin Tita tidur di kamarnya. Ibu tadi nyariin kamu ke atas, tapi kamu gak ada di kamar Tita sama sekali," tanya Mbak Nisa bertubi-tubi karena bingung. Siska mengusap air matanya menggunakan ujung lengan baju sebelum mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya. Siska menatap wajah ibunya dan melirik ke arah Nek Suryani yang berdiri diam di dekat pagar. Waktu Siska mau jalan naik tangga ke lantai 2 tadi, Nek Suryani tiba-tiba narik tangan Siska dari arah belakang, Bu. Nek Suryani ngelarang Siska naik ke atas dan nyuruh Siska masuk ke kamar kita buat beresin semua baju. Nek Suryani nyuruh Siska keluar rumah lewat pintu belakang, terus nunggu di depan pagar sini tanpa bilang sama siapa-siapa. Makanya Siska langsung bawa tas ini keluar dan gak jadi masuk ke kamarnya Tita, jawab Siska dengan suara pelan dan menahan isak tangis. Mendengar penjelasan dari Siska, Mbak Nisa langsung menoleh ke arah Nek Suryani. Perempuan tua itu membenarkan ucapan Siska dengan anggukan kepalanya yang pelan. Mbak Nisa baru menyadari bahwa karena Siska dicegat dan tidak pernah masuk ke kamar itu, makhluk gaib peliharaan Bu Haji akhirnya memangsa Tita yang masuk ke kamarnya sendiri. Nek Suryani yang selama ini selalu bersikap kasar dan sering mengusir mereka, ternyata justru menjadi orang yang menyelamatkan nyawa Siska malam ini. Suasana di luar pagar terasa sangat tegang saat Nek Suryani perlahan mendekati ibu dan anak yang masih dilanda ketakutan tersebut. Perempuan tua itu menarik napas panjang dan mulai membuka rahasia besar yang selama ini disimpan rapat di dalam rumah mewah itu. "Kamu pasti sudah lihat sendiri kan apa yang terjadi di lantai 2 tadi, Nisa? Anakku itu dari dulu memang sudah salah jalan mencari kekayaan. Bu Haji sudah lama ikut pesugihan hitam supaya hartanya terus bertambah banyak dan usahanya lancar terus. Tapi pesugihan itu ada syarat beratnya, Nisa. Bu Haji harus ngasih tumbal nyawa gadis perawan atau bayi setiap tahun ke makhluk gaib peliharaannya itu. Kalau tumbalnya nggak disiapin, makhluk itu bakal marah dan mengambil nyawa keluarga Bu Haji sendiri," jelas Nek Suryani dengan nada suara yang terdengar sangat parau. Mbak Nisa dan Siska terdiam kaku mendengar pengakuan langsung dari ibu kandung majikan mereka tersebut. Semua teka-teki tentang kebaikan Bu Haji yang sering memberi uang dalam jumlah besar kini terjawab sudah. Bu Haji sengaja mempekerjakan Siska dan memberikan tempat tinggal nyaman hanya untuk menjadikan gadis itu sebagai tumbal pesugihan tahun ini. Mbak Nisa meremas tangan Siska dengan kuat, menyadari betapa dekatnya nyawa anaknya dengan kematian yang sangat mengerikan malam ini. Namun Nek Suryani belum selesai membongkar semua kenyataan gelap yang menyelimuti keluarganya dan keluarga sepupu Mbak Nisa. Perempuan tua itu kembali melanjutkan ceritanya tentang sebuah kejadian buruk yang menimpa Riris beberapa tahun lalu. "Kematian bayi si Riris tahun kemarin itu bukan musibah biasa, Nisa. Lukni itu sebenarnya sudah tahu soal pesugihan anakku dari lama. Lukni sendiri yang dengan sadar dan ikhlas nyerahin bayinya yang masih di dalam kandungan Riris buat jadi tumbal pesugihannya Bu Haji. Lukni mau ngelakuin perbuatan dosa itu supaya dia bisa dikasih modal uang banyak dan dibikin kaya mendadak. Sebagai imbalan ngasih tumbal darah dagingnya sendiri, Bu Haji ngasih dia modal buka warung. Terus makhluk gaib itu yang bantu warungnya Lukni selalu laris dan ramai pembeli tiap hari. Sedangkan istrimu, si Riris itu dibiarkan sakit-sakitan kehilangan tenaga sampai badannya kurus kering nahan tumbal suaminya sendiri." Lanjut Nek Suryani membongkar perbuatan keji Lukni secara rinci. Mata Siska langsung terbelalak kaget mendengar kebenaran tentang pamannya sendiri. Semua rentetan kejadian aneh yang dia lihat sejak pertama kali datang ke Surabaya kini terhubung menjadi satu cerita utuh.
Pantas saja, pada hari pertama mereka datang, Siska melihat ada gumpalan asap hitam pekat yang terus menempel di belakang tubuh Riris. Makhluk itu ternyata sedang bersiap mengambil nyawa bayi di dalam kandungan perempuan malang tersebut. Siska juga langsung teringat pada sosok makhluk hitam raksasa yang berdiri mengikuti Lukni di warung makan beberapa hari lalu. Makhluk berbau apak dan amis darah itu adalah sosok gaib yang membantu melariskan jualan Lukni setiap hari. Paman Lukni rela menjual anak kandungnya sendiri kepada iblis pesugihan hanya demi mendapatkan kekayaan dan warung makan yang ramai dikunjungi pembeli. Kepala Siska terasa sangat pusing saat memproses semua informasi mengerikan itu secara bersamaan. Dia tidak menyangka ada manusia yang tega menumbalkan darah dagingnya sendiri demi tumpukan uang kertas. Riris menjadi korban keegoisan suaminya, dan Siska hampir saja menjadi korban keserakahan majikannya. Mbak Nisa juga tidak kalah terkejutnya mendengar kejahatan Lukni malam ini. Sepupunya yang selalu terlihat ramah dan ceria itu ternyata menyimpan kelakuan yang jauh lebih buruk dari binatang buas. Mbak Nisa mulai mengerti mengapa Nek Suryani selalu berteriak mengusir mereka dengan kata-kata kasar setiap hari. Perempuan tua itu sebenarnya sedang memberikan peringatan keras agar mereka berdua segera pergi sebelum batas waktu penyerahan tumbal tiba. Mbak Nisa menatap wajah Nek Suryani dengan perasaan campur aduk antara marah pada keadaan, sedih atas nasib Riris, dan bersyukur karena Siska berhasil diselamatkan dari maut. Mbak Nisa mengingat kembali kebaikan palsu Lukni saat membelikan banyak makanan dan pakaian bagus saat mereka masih di desa dulu. Uang yang dipakai untuk membeli semua barang mewah itu ternyata berasal dari hasil menjual nyawa bayi yang belum sempat melihat dunia luar. Mbak Nisa merasa sangat jijik pernah memakan makanan yang dibeli menggunakan uang tumbal pesugihan tersebut. Perasaan mual kembali menyerang perut Mbak Nisa, membuat badannya bergetar menahan amarah yang tidak bisa diluapkan. Jika saja dia tahu perbuatan Lukni sejak awal, dia tidak akan pernah mau menginjakan kaki di kota ini. Di sisi lain, Siska terus memandangi bangunan rumah Bu Haji yang menjulang tinggi di hadapannya. Rumah mewah bercat putih terang itu sekarang terlihat seperti sebuah kuburan raksasa di mata Siska. Kemewahan lantai keramik, perabotan kayu jati, dan makanan enak setiap hari ternyata dibayar dengan darah manusia setiap tahunnya. Siska bersyukur tidak pernah menceritakan semua penampakan yang dia lihat kepada ibunya dari awal. Jika dia bercerita sejak awal, ibunya mungkin akan menganggap dia hanya berhayal, atau Bu Haji akan mempercepat rencana penyerahan tumbal tersebut. Siska merapatkan jaket tipisnya untuk mengusir rasa dingin malam yang terus menusuk permukaan kulitnya. Nek Suryani berdiri dengan tubuh bungkuknya di bawah cahaya lampu jalan yang lumayan redup. Perempuan tua itu memandang wajah Mbak Nisa dan Siska bergantian dengan tatapan lelah. Ada rasa sedih yang sangat dalam tergambar jelas di wajah keriputnya. Bertahun-tahun lamanya Nek Suryani hidup dalam rasa bersalah melihat kelakuan anak kandungnya. Dia mengaku sudah melakukan segala macam cara untuk menghentikan perbuatan musyrik Bu Haji. Tapi semua nasihat keras dari seorang ibu selalu ditolak mentah-mentah oleh wanita serakah tersebut. Bu Haji sudah terlalu buta oleh tumpukan harta benda dunia. Aku ini sudah capek banget Nisa ngingetin anakku sendiri tiap hari. Bertahun-tahun aku harus diam lihat anakku ngorbanin nyawa orang cuma demi uang dan tanah yang banyak. Makanya malam ini aku sengaja nyelamatin Siska biar lingkaran setan ini berhenti selamanya. Waktu aku lihat cucuku si Tita datang sore tadi, aku langsung mikir, kalau ini memang jalan satu-satunya buat mengakhiri semuanya. Ucap Nek Suryani dengan suara bergetar menahan tangisan pelannya. Mbak Nisa terdiam kaku mendengar pengakuan berat dari perempuan tua di depannya. Keputusan membiarkan cucu kandungnya sendiri menjadi korban tumbal pasti sangat menghancurkan hati Nek Suryani. Mbak Nisa tidak sanggup membayangkan perasaan nenek itu saat harus menahan Siska dan membiarkan Tita berjalan menuju kematian mengerikan di lantai atas. Ibu tahu resikonya ini sangat besar Nisa. Tapi anakku itu harus dikasih pelajaran paling menyakitkan biar dia sadar sepenuhnya. Kematian Tita malam ini pasti bakal bikin Bu Haji hancur lebur dan berhenti mengejar kekayaan pakai cara kotor. Dia harus ngerasain sendiri rasanya kehilangan darah daging yang selama ini dia lindungi pakai harta haramnya itu. Lanjut Nek Suryani sambil mengusap air mata yang menetes membasahi kulit pipinya. Setelah mengeluarkan isi hatinya, Nek Suryani merogoh bagian dalam bajunya. Dia mengeluarkan bungkusan kain hitam yang diikat kuat. Nek Suryani membuka ikatan kain itu perlahan, lalu mengambil tumpukan uang kertas tebal. Dia meraih tangan Mbak Nisa dan meletakkan semua uang tersebut ke atas telapak tangannya. Mbak Nisa kaget melihat jumlah uang yang diberikan sangatlah banyak.
Ini uang tabunganku sendiri, Nisa. Ini uang halal dari hasil jualan warisan suamiku dulu, sebelum semuanya jadi rusak parah begini. Kamu bawa semua uang ini sekarang juga buat bekal kalian berdua hidup di tempat baru yang aman. Pakai uang ini buat nyewa tempat tinggal jauh dari kota ini, dan buat modal jualan kecil-kecilan, biar Siska bisa lanjut sekolah lagi, kata Nek Suryani dengan nada suara memohon. Air mata Mbak Nisa menetes deras karena terharu dengan kebaikan hati perempuan tua tersebut. Di tengah keluarga jahat dan serakah, masih ada Nek Suryani yang memiliki hati nurani bersih tulus. Mbak Nisa memegang erat kedua tangan Nek Suryani dan mencium punggung tangan keriput itu berkali-kali sebagai tanda rasa terima kasih besar. Ya Allah, Nek, saya benar-benar nggak tahu harus balas kebaikan Nenek pakai apa hari ini. Nenek sudah berani nyelamatin nyawa Siska. Sekarang Nenek malah ngasih uang sebanyak ini buat kami berdua. Saya pasti bakal ingat terus semua pertolongan besar Nenek sampai kapanpun, jawab Mbak Nisa sambil terisak menangis terseduh-seduh di pinggir jalan raya yang sangat sepi tersebut. Udah, gak usah mikirin balasan segala, Nisa. Yang penting, sekarang kalian berdua cepat pergi dari tempat ini, mumpung suasana masih kacau. Kalian berdua harus lari sejauh mungkin dari sini, dan jangan pernah berpikir buat balik lagi ke rumah ini. Kamu juga jangan pernah nyari atau ngehubungin Lukni sama keluarganya lagi setelah hari ini. Anggap saja kalian berdua tidak pernah kenal sama mereka semua seumur hidup kalian. Pesan Nek Suryani dengan suara yang sangat tegas menyuruh mereka lekas pergi. Siska memegang lengan ibunya dan menganggukkan kepala tanda setuju dengan ucapan Nek Suryani. Gadis itu berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah mengingat tempat mengerikan ini. Nek Suryani memutar badannya dan berjalan perlahan kembali memasuki halaman rumah besar tersebut. Langkah kakinya terlihat berat. Perempuan tua itu harus kembali ke dalam untuk menghadapi kenyataan pahit melihat jasad cucunya hancur tercabik-cabik. Mbak Nisa dan Siska berdiri diam memperhatikan punggung bungkuk Nek Suryani menghilang tertelan kegelapan di balik pintu utama. Mbak Nisa memasukkan tumpukan uang ke dalam tas kainnya dengan sangat hati-hati. Dia lalu menggandeng tangan Siska dengan kuat seakan takut melepaskan anak perempuannya itu. Mereka berdua melangkah menjauhi pagar besi tinggi menyusuri pinggiran jalan raya gelap. Angin malam berhembus kencang menyapu kulit, memberikan rasa dingin menusuk tulang. Jalan aspal panjang di depan mereka terlihat gelap gulita karena banyak lampu jalan yang mati terbengkalai. Tidak ada satupun kendaraan lewat malam ini, membuat suasana jalan raya itu terasa semakin sunyi dan mencekam. Langkah Mbak Nisa dan Siska berjalan cepat lurus tanpa ada niat menoleh ke belakang. Di dalam hatinya, Mbak Nisa berdoa dan menyusun rencana mencari bus umum yang bisa membawa mereka pergi menjauh. Tepat saat mereka sudah berjalan lumayan jauh meninggalkan lingkungan perumahan tersebut, tiba-tiba terdengar suara yang memecah keheningan malam secara kasar. Suara keras itu sangat jelas terdengar menembus udara malam, bersumber dari rumah Bu Haji yang letaknya lumayan jauh di belakang. Suara tersebut merupakan tangisan histeris perempuan dewasa yang disusul dengan suara tawa melengking kencang secara bersamaan. Itu adalah suara gila Bu Haji yang meratapi kematian Tita di lantai atas. Tawa terbahak-bahak dan jeritan kesedihan itu saling bersahutan, membentuk sebuah suara menyeramkan yang sangat mengganggu telinga. Bu Haji sudah benar-benar kehilangan kewarasan sehatnya malam ini akibat rasa duka yang kelewat batas normal. Akal sehat wanita itu hancur karena anak yang paling dia lindungi malah mati secara brutal menjadi korban dari perbuatan kotor ibunya sendiri. Pesugihan hitam yang selama ini dia rawat dengan darah orang lain akhirnya berbalik memangsa darah dagingnya sendiri dengan cara paling menyiksa. Mendengar suara gila tersebut menggema di udara, Siska langsung meremas telapak tangan ibunya sambil mempercepat irama langkah kakinya menjauh. Bulu kuduk Siska berdiri karena suara tawa melengking Bu Haji tadi terdengar sangat mirip dengan suara napas makhluk hitam raksasa di warung pamannya siang tadi. Siska menundukkan kepala dalam-dalam, menatap aspal jalan untuk mengusir rasa takut di kepalanya. Mbak Nisa juga ikut berjalan sangat cepat mengimbangi gerak putrinya, membawa harapan baru untuk hidup tenang di tempat lain. Meski malam ini selamat, kengerian kelam keluarga Bu Haji akan selalu membekas kuat menjadi sebuah luka ingatan menakutkan yang tidak akan pernah hilang dari pikiran Mbak Nisa dan Siska selamanya. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.